Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudari kami semuanya, para pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian fikih kita yang kita ambil dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah, sebuah kitab yang sangat populer di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan mendapatkan fikih, ya, fikih dalam agama kita, pemahaman yang baik dalam agama kita, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam agama. Bapak Ibu, saudara-saudari kami semuanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan syurut sihhatis shalah. Syarat sah salat. Apa sajakah yang membuat salat kita tidak sah kalau itu tidak ada? Ya, secara umum ibadah itu memiliki dua syarat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya. Yang pertama adalah orangnya harus beribadah dengan ikhlas lillahi taala. Niatnya murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat dia yang lain, tidak ada niat dia untuk mendapatkan pujian, ya, mendapatkan penghormatan dari manusia, tapi semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat supaya sah adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum inilah syarat ibadah supaya ibadah kita sah, dan sebelum itu tentunya harus muslim. Berapapun banyak ibadah seseorang tapi dia bukan seorang muslim, maka ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari, yang memilih, memeluk agama selain Islam, niscaya Allah tidak akan menerimanya, dan kelak orang ini akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini Syekh Abu Syuja' rahimahullah akan menjelaskan syarat sah salat. Jadi ini syarat khusus terkait salat. Syarat sah salat. Apa beda syarat dengan rukun? Syarat itu harus ada sebelum ibadah dan saat ibadah, sampai ibadah itu selesai harus ada syarat tersebut. Ya. Sementara rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah tersebut. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan syarat itu harus ada sebelum, ya, sebelum ibadah, saat ibadah, dan sampai ibadah itu selesai. Sementara rukun itu adalah bagian dari ibadah tersebut. Taib. Syekh di sini menyebutkan setidaknya ada 5 syarat
sah solat. Ya, ketika 5 hal ini tidak ada, maka berapa banyak pun solat dilakukan oleh seseorang, niscaya solatnya tidak sah dan tidak diterima. Kalau tidak sah berarti belum gugur kewajiban dia untuk melaksanakan solat. Ya, belum gugur kewajiban dia, maka harus diulang tentunya kalau dia melaksanakan itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka di situ ada ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan harus diulang, ada yang mengatakan banyak-banyak bertobat dan perbanyak salat sunnah, wallahu a'lam. Taib, apa saja syarat sah salat itu seperti yang disebutkan oleh Syekh? Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadas. Harus suci badan dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Sebelum ini kita sudah membahas tentang apa yang membuat kita berhadas besar dan apa yang membuat kita berhadas kecil. Di antara yang membuat kita berhadas besar adalah karena kita junub. Junub itu karena berhubungan suami istri, atau karena keluarnya mani, atau karena seorang itu haid dan nifas, atau karena seorang itu wafat, maka dia berarti berhadas besar, wajib dia mandi, ya, mandi wajib istilahnya. Jadi tidak boleh seseorang itu yang berhadas besar kemudian dia tidak bersuci dari hadas besar dan dia sholat, maka sholatnya otomatis tidak sah. Hadas kecil juga sudah kita jelaskan, yaitu seseorang yang tidak ada hadas besarnya dan dia tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan sudah punya wudu, ya, sudah memiliki wudu. Ya. Seseorang apakah dia batal wudunya atau dia memang belum berwudu, ya, maka disebut dia berhadas kecil. Jadi orang yang berhadas kecil, berhadas besar, maka tidak sah solatnya. Dia harus menghilangkan hadas besar dan hadas kecilnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wajib kita berwudu, ya, sebelum kita sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang syarat wajibnya kita bersuci ini, di mana beliau menyebutkan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima satu salat tanpa ada bersuci sebelumnya. Ya. Karena kita akan menghadap Sang Maha Pencipta. Kita akan menghadap Zat yang maha mulia, yang maha indah. Bagaimana kita menghadap Zat yang maha mulia, ya, maha kaya, maha perkasa, maha indah, dalam keadaan badan kita tidak suci? Tentu itu adalah sangat tidak beradab, ya, sangat tidak sopan. Kalau kita menghadap manusia saja yang kita anggap mulia, kita tidak berani untuk datang menghadapnya dalam keadaan yang semraut, dalam keadaan yang tidak rapi, ya, tidak bersih. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu bagus, menyukai yang bagus-bagus. Taib. Dan juga kata beliau,
Selain suci dari hadas, juga suci dari najis. Ya, suci dari najis. Apa beda hadas dengan najis? Najis itu nampak. Ya, najis itu nampak dan harus dibersihkan. Dibersihkan bisa dengan air, ya, bisa dibersihkan dengan selain air. Yang penting najis itu bisa hilang dari badan kita. Sementara hadas itu dia tidak nampak sifatnya, dan dia harus disucikan dengan air, wajib dengan air. Kalau najis tidak mesti dengan air. Sementara hadas wajib dengan air, ya. Hadas besar, hadas kecil wajib dengan air, dan kalau tidak ada air baru dengan tayamum, dengan debu, ya. Apa buktinya, apa dalilnya yang menunjukkan bahwa bersuci dari, ya, najis itu adalah wajib, ya, merupakan syarat sah salat, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, beliau mengimami salat jamaah bersama sahabat, kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan, memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sendal beliau itu ada najis. Ini sedang sholat ini. Kemudian Rasulullah langsung membuka sendalnya dan melanjutkan sholatnya. Ya. Jadi dari sini ulama menyimpulkan, pertama, tidak boleh sholat, ya, sementara di badan kita atau di pakaian kita ada najis. Itu satu. Yang kedua, ulama juga menyimpulkan bahwa seseorang yang sholat, kalau dia badannya atau pakaiannya ada najis dan dia tahu ada najis tapi dia tetap sholat, maka sholatnya tidak sah dan wajib diulang. Sementara kalau di badannya ada najis atau di pakaiannya ada najis tapi dia tidak tahu, tidak sengaja, selesai sholat dia baru tahu, maka sholatnya sah dan tidak wajib diulang. Jadi dari hadis itu setidaknya dua pelajaran itu bisa kita ambil. Kenapa tidak wajib diulang? Karena kalau Rasulullah, ya, kalau wajib diulang tentu Rasulullah membatalkan sholatnya dan mengulanginya dari takbiratul ihram, ya. Tapi ketika beliau melanjutkan sholatnya, tidak mengulangi dari awal, itu memberikan pesan kepada kita bahwa sholatnya sah karena dilakukan tidak sengaja, tanpa diketahui. Jadi ini termasuk perbedaan antara najis dan hadas. Tadi belum kita sebutkan. Perbedaan ketiga adalah bahwa najis itu kalau ada di badan kita tapi kita sholat tanpa mengetahuinya, sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sementara kalau hadas, ya, seseorang itu berhadas, beliau belum berwudu misalnya, atau dia berhadas besar, maka dia wajib mengulangi sholatnya, baik dia sengaja ataupun dia tidak sengaja. Dan hal itu sudah pernah terjadi di masa sahabat, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengulangi salatnya saat beliau mengetahui bahwa beliau sedang berhadas. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Salam TV, jangan kemana-mana dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini sesudah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, kita lanjutkan pembahasan kita masih di syarat sah solat. Tadi kita sudah menyinggung tentang syarat yang pertama, bahwa tidak sah solat kita tanpa badan kita suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan tadi sudah kita jelaskan juga perbedaan antara najis dan hadas. Selanjutnya adalah syarat kedua, syarat sah salat yang kedua adalah, kata beliau, satrul aurah bilibasin tohir. Seseorang itu wajib menutup aurat saat sholat. Menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Tidak cukup badannya saja yang bersih, yang suci, pakaiannya juga wajib bersih dan suci. Hal ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang sudah balik kecuali dia menutup kepalanya, memakai jilbab, Dari sini ulama menyimpulkan bahwa hadis ini adalah satu dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang yang sholat menutup aurat. Sholat itu wajib menutup aurat. Orang yang tidak menutup aurat, tentu adalah suatu perbuatan yang tidak sopan. Bagaimana menghadap Allah, dia tidak menutup auratnya. Tentu hal ini adalah bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu, Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat juga berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalian pakailah, kalian bawalah, kalian pakailah perhiasan kalian saat kalian sholat, saat kalian beribadah. Jadi ini menunjukkan tentang wajibnya kita menutup aurat saat beribadah, terutama sholat. Dalil yang menunjukkan wajibnya pakaian itu bersih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah kalian kamu bersihkan, kamu sucikan pakaianmu. Jadi ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini tentang wajibnya memakai pakaian dalam keadaan suci, pakaian tersebut bersih, suci, tidak kotor, tidak najis, Kotor maksudnya adalah najis. Berbeda kotor dengan najis. Kotor itu secara umum masuk najis, masuk juga tidak najis, Orang yang bekerja di sawah bajunya kotor belum tentu najis. Bolehkah dipakai sholat? Boleh. Pakaian kotor kalau tidak najis boleh dipakai untuk sholat, tapi tentu itu terkait kebolehannya. Kalau kita tanya tentang afdoliyahnya, tentu yang afdol adalah pakaian yang bersih dan suci, Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh memakai pakaian kotor karena
bekerja di sawah misalnya, kena lumpur pakaiannya, badannya, itu boleh selama lumpur itu adalah tidak najis. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kata beliau adalah al-wukuf ala makanin tohir. Berdiri di tempat yang suci. Berdiri di tempat yang suci. Tidak cukup badan kita suci, pakaian kita suci, tapi kita sholatnya di tempat yang najis, tidak boleh. Ya. Apa buktinya, apa dalilnya bahwa kita harus sholat itu, kalau mau sah harus sholat tempat yang suci? Ya, salah satunya adalah sebuah hadis yang menyebutkan tentang seorang Arab, ya, seorang Badui yang masuk ke masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Dan saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, tidak seperti sekarang ini, ya, masih sangat sederhana. Atapnya juga masih sebagian masih terbuka, ya. Kemudian lantainya juga masih pasir, ya, masih pasir, masih tanah pasir, belum seperti sekarang ini, ya, keramik lengkap dengan karpet sejadahnya. Kemudian orang Badui ini masuk masjid dan maaf cakap buang air, ya, buang air kecil. Masjid adalah tempat yang mulia. Bahkan Masjid Nabawi itu adalah tempat yang paling mulia sesudah Masjidil Haram. Beribadah di situ, ya, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain selain Masjidil Haram. Tentu melihat ini sahabat marah, ya, marah, menyuruh orang Badui tersebut supaya jangan melakukan itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat supaya sudah biarkan, diamlah kalian, biarkan saja orang itu menyelesaikan buang hajatnya, ya. Kemudian sesudah selesai, Rasulullah memintakan seember air dan memerintahkan untuk menuangkan air di atas kotoran yang dibuang oleh si Badui tersebut, ya, di atas kencing yang dari Arab Badui tersebut. Maka dengan demikian masjid itu kembali suci, ya, najisnya sudah hilang dengan disiram air 1 ember. Jadi dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah wajibnya menjaga kesucian masjid. Yang kedua, bagaimana akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau sangat santun, beliau sangat penyayang, ya. Beliau mengerti ini adalah seorang Badui, ya, yang biasa mungkin di kampungnya, di tempat tinggalnya buang air sembarangan, ya. Rasulullah melihat ini adalah perbuatan mungkar, tapi beliau bermuamalah dengannya dengan santun, ya. Berbeda kalau orang tersebut adalah orang yang tahu hukum. Rasulullah tegas, karena Rasulullah adalah orang yang tipenya tidak suka membiarkan kemungkaran terjadi. Jadi ini syarat yang ketiga, harus berdiri di tempat yang suci. Selanjutnya syarat yang keempat kata Syekh adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Jadi kita sholat
baru sah kalau sholat dilakukan pada waktunya. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, tidak sah dilakukan sholat itu kalau dilakukan bukan pada waktunya. Sholat zuhur, ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu ditetapkan, diwajibkan atas setiap orang beriman pada waktu-waktunya yang tertentu. Sholat zuhur semenjak tergelincir matahari sampai bayangan setiap benda sepanjang benda tersebut. Habislah waktu sholat zuhur, datanglah waktu sholat asar. Ya, sholat asar semenjak bayangan setiap sesuatu benda itu lebih sedikit, ya, lebih panjang sedikit dari panjang benda tersebut sampai terbenam matahari, itu waktu sholat asar. Ya, begitu terbenam sempurna matahari, datanglah waktu maghrib. Waktu maghrib itu sampai terbenamnya, hilangnya syafaq merah, ya, warna kemerah-merahan di ufuk barat. Begitu sudah gelap gulita, hilang warna kemerah-merahan itu, syafaq merah, maka datanglah waktu isya, waktu sholat isya. Sholat isya itu sampai terbitnya fajar shodiq. Ya. Datang fajar shodiq, tiba jugalah waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi harus sholat itu dilakukan pada waktunya. Ya, kalau dilakukan tidak sah, kecuali bagi orang yang ketiduran atau tidak sengaja karena lupa misalnya. Ya. Orang yang ketiduran, apakah itu sholat subuh, dia sholat subuh, ya, matahari terbit jam 6 lewat, dia bangun jam 7 pagi. Maka dia sholat subuh. Begitu dia bangun dan sadar, sholat subuh walaupun sudah jam 7 pagi. Dan sholatnya insya Allah sah dan tidak perlu diulang karena dia tidak sengaja, karena dia ketiduran. Ya. Begitu juga sholat-sholat yang lain. Ini dia syarat yang keempat, harus masuk waktu sholat. Kemudian syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat ini juga bagi sholat wajib dan sholat sunnah. Cuma ada beda sedikit. Sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, karena kendaraan itu kadang menghadap kiblat, kadang tidak menghadap kiblat, kecuali kalau kendaraan itu tetap menghadap kiblat. Sementara sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan, awalnya saja menghadap kiblat, habis itu bisa walaupun menghadap kemana saja. Ya, walaupun menghadap kemana saja boleh dilakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Yang penting awalnya waktu takbiratul ihram menghadap kiblat. Baik Bapak Ibu, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana dahulu. Sesudah pesan-pesan ini akan kita lanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian fikih kita masih di pembahasan syarat sah salat.
Tadi sudah kita singgung sedikit tentang syarat kelima dari syarat sah salat, yaitu menghadap kiblat. Hal ini adalah berdasarkan banyak dalil, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada hendaklah kalian menghadap Masjidil Haram. Maksudnya adalah untuk sholat, ya. Sholat, alhamdulillah, kita semuanya sama, ya. Umat Islam dimanapun berada menghadap ke arah yang sama, Masjidil Haram. Ini menunjukkan bagaimana indahnya ajaran Islam, ya. Bagaimana semua umatnya beribadah ke arah yang sama, yaitu ke arah Masjidil Haram. Tapi boleh kita sholat tidak menghadap Masjidil Haram. Boleh. Pada 3 keadaan. Kapan itu? Pertama, seperti kita sebutkan tadi, ketika sholat sunnah dan dilakukan di atas kendaraan. Tapi diawali dengan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Sesudah itu bisa menghadap kemana saja. Itu khusus sholat sunnah. Yang kedua, saat khauf, saat ketakutan atau ketika sholat khauf, sholat perang, ya, atau bukan karena perang tapi dikejar-kejar musuh atau dikejar-kejar hewan buas, ya, sementara kita sedang sholat atau sudah mau habis waktu sholat, kita harus sholat, ya, maka boleh kita menghadap kemana saja. Ya, boleh tidak menghadap kiblat karena itu sifatnya adalah darurat. Sifatnya adalah darurat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Ini waktu yang atau keadaan yang kedua, ya, ketika khauf, ketika ketakutan. Yang ketiga adalah karena tidak tahu mana arah kiblat, sudah berusaha, sudah memperhatikan arah matahari dan seterusnya, sudah menghubungi sana kemari tapi juga tetap tidak tahu, maka kita sholat kemana saja. Ya, mana saja kita insyaallah salatnya tetap sah. Wallahu alam. Jadi ini dia 5 syarat sah salat. Tidak sah salat kalau 5 hal ini tidak ada. Salah satunya saja tidak ada, maka tidak sah salat kita. Yang pertama adalah suci, ya, suci badan kita baik dari najis maupun dari hadas. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, sholat di tempat yang suci, ya. Kemudian yang keempat adalah masuk waktu. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Taib, ini dia 5 syarat sah sholat. Kemudian Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan arkanus sholat, ya. Rukun-rukun sholat. Tadi di awal sudah kita singgung sedikit tentang apa beda syarat dengan rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum sholat, ketika sholat, sampai sholat berakhir, ya. Itu syarat. Sementara rukun itu tidak mesti ada, tidak wajib ada sebelum ibadah tersebut, sebelum sholat, karena rukun itu adalah
bagian dari sholat, bagian dari ibadah. Ya. Rukun itu bagian dari ibadah. Sehingga tidak mesti ada sebelum ataupun di awal maupun di akhir. Ya. Karena dia bagian dari sholat, jadi bisa dia di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi dia harus ada. Kalau tidak dilakukan, maka sholat itu tidak sah. Sementara ada istilahnya wajib. Kalau dalam madhab Imam Hambali, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan dalam sholat itu terbagi 3. Ada namanya rukun, ada wajib, ada sunnah. Sementara dalam madhab Imam Syafi'i ada juga 3 istilahnya. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah ab'ad, yang ketiga adalah sunnah hayat. Jadi rukun itu harus ada, tidak sah ya, satu sholat tanpa ada rukun tersebut. Bisa diibaratkan badan kita, rukun itu adalah kepala. Satu badan tanpa kepala, maka badan tersebut tentu tidak hidup, ya. Tidak bisa hidup seseorang kalau badannya tidak punya kepala. Itu rukun. Sementara sunnah ab'ad itu ulama mencontohkan itu kalau di badan kita itu ibarat tangan, kaki, ya, sesuatu yang sangat vital. Itu sunnah ab'ad. Sementara sunnah hayat itu di badan itu seperti rambut, ya, sesuatu yang memperindah anggota badan kita. Jadi ini dia perbedaan antara syarat dan rukun, beda antara rukun, kemudian sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apa saja rukun yang disebutkan oleh Syekh? Apa saja rukun solat? Ya, rukun solat yang disebutkan oleh Syekh. Kalau di kitab beliau mengatakan bahwa rukun solat itu ada 18 rukun, ya, ada 18 rukun. Kalau kitab yang lain bisa menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14 dan seterusnya, berbeda-beda tergantung ijtihad mereka. Karena memang tidak ada dalil yang sharih baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW yang secara tegas mengatakan bahwa rukun sholat itu ada sekian, disebutkan jumlahnya, itu tidak ada, ya, tidak ada. Tapi ini adalah hasil dari ijtihad para ulama yang mereka sudah mewakafkan dirinya untuk agama ini, mereka membahas ilmu agama ini, mereka habiskan usianya untuk mengajarkan Islam, memahami Islam dan mengajarkannya. Jadi walaupun ini adalah ijtihad, tapi tetap insyaallah kita terima selama itu berdasarkan nas-nas yang benar, yang sahih, baik Al-Quran maupun hadis, ya. Walaupun jumlah tersebut tidak berasal dari hadis yang tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah atau tidak ada nas dari Al-Quran yang sharih menyebutkan angka tersebut 18, tapi kita bisa menerimanya selama itu adalah merupakan istimbat, ya, kesimpulan dari dalil-dalil yang sahih, ya, dari dalil-dalil yang sahih. Arkanus shalah, rukun salat itu ulama
ijma ya. Mereka sepertinya sepakat menjadikan dasar tentang rukun solat, tentang apa saja yang menjadi kewajiban dalam solat, apa saja yang harus dilakukan dalam solat. Dasar mereka itu sepertinya sepakat mereka menjadikan hadis yang terkenal dengan al-hadis al-musi fi salatihi. Ya, hadis orang yang salah dalam solatnya. Jadi ada hadis ya yang menyebutkan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam hadis yang lain juga, yang disebut dengan hadis al-musi salatahu. Di mana disebutkan dalam hadis ini ada seorang Rasulullah masuk masjid, kemudian ada seseorang yang juga masuk masjid sesudah Rasulullah, kemudian orang tersebut sholat. Sesudah sholat, orang tersebut datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Sesudah Rasulullah menjawab salamnya, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik, ulangi lagi salatmu karena kamu salatnya tadi tidak sah. Kamu belum salat, ulangi lagi salatmu. Maka orang tersebut pun menuruti perintah Rasulullah, diulanginya lagi salatnya. Dan sudah sholat datang lagi kepada Rasulullah mengucapkan salam, tapi juga Rasulullah memerintahkan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Jadi orang tersebut sampai 3 kali sholatnya. Sesudah itu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak bisa lagi kecuali seperti ini. Ma'uhsinu ghairu hadza. Aku enggak bisa lagi ya Rasulullah, cuma gini yang aku bisa. Alimni, ajarilah aku sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari orang tersebut sholat. Apa kata Rasulullah? Idza kumta ila shalah fa asbigil wudu'a summa istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka sempurnakanlah wudukmu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah, takbiratul ihram. Ya. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an semampumu yang kamu bisa. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian sesudah kamu baca ayat Al-Quran, kemudian kamu rukuk sampai kamu tamakninah, ya, sampai kamu tenang rukuk. Kemudian summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangkit dari rukuk sampai kamu dalam posisi berdiri lurus, ya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud, sesudah i'tidal tadi kamu sujud sampai kamu tenang dalam keadaan sujud itu. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud, ya, duduk di antara 2 sujud sampai kamu tenang dalam posisi duduk tersebut. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam setiap solatmu. Jadi ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang merupakan dasar, ya, dasar sekali, ya, patokan yang paling utama yang dipakai para ulama, yang mereka jadikan patokan dalam menetapkan rukun-rukun sholat. Baik Bapak Ibu, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini
bermanfaat, membawa berkah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.